Jelang tahun baru, Pinkan Mambo kembali menjadi pengantin baru. Mas kawinnya bikin heboh satu Indonesia, uang Rp100.000. Sesumbar mematok kriteria tinggi untuk calon suami karena pernah ditelantarkan secara ekonomi oleh suami-suami terdahulu. Mengapa Pinkan memilih TikTokers Arya Khan yang berprofesi tetap sebagai penjual singkong? Seperti apa aksi nyeleneh Pinkan saat membantu Arya menjual singkong di pasar tradisional? Benarkah kehadiran Pinkan justru membuat Arya dijauhi pelanggan? Jika saat live TikTok sendiri Arya bisa meraup minimal 7,4 juta rupiah per jam. Bagaimana dengan live duetnya dengan Pinkan? Apakah mampu meraih puluhan juta rupiah per jam? Dan apa kata Pinkan dan Arya tentang isu mereka kawin kontrak demi pamor dan juga demi cuan? Berbekal bodi kekar dan kemampuan joget India, apakah Arya akan terjun ke industri hiburan? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan menguak sejumlah fakta unik dan juga mengejutkan terkait kehidupan pengantin baru yang dijalani Pinkan Mambo dan Arya Khan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Penyanyi Pinkan Mambo lagi-lagi bikin heboh. Pelantun lagu Cinta Takkan Usai itu kembali menemukan pelabuhan cinta yang baru. Minggu 24 Desember lalu, Pinkan menikah untuk yang keempat kali. Untuk artis yang dikenal suka kawin cerai, pernikahan keempat Pinkan bukan sesuatu yang mengejutkan. Yang bikin satu Indonesia terheran-heran adalah sosok laki-laki yang menikahi Pinkan. Sesumbar mematok kriteria tinggi untuk calon suami lantaran pernah ditelantarkan secara ekonomi oleh suami-suami terdahulu. Pinkan justru menerima pinangan Arya Khan, seorang TikTokers yang berprofesi tetap sebagai penjual singkong. Namun jangan underestimate dulu pada laki-laki yang mampu membuat hati Pinkan kelepek-kelepek sehingga ia ikhlas kembali menjadi mualaf demi menghalalkan hubungannya dengan Arya. Pinkan tak malu mengakui bahwa dirinya lah yang lebih dulu bucin dan berharap menjadi permaisuri di hati juragan singkong asal Tangerang itu. Terima nikah Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan mas kawin Rp100.000 total. Ketika sedang dibacakan ijab kabulnya kan si calon suaminya itu masih diam dulu dengerin. Itu kalau kita perhatikan Pinkan tuh diam, benar-benar nggak bergerak gitu. Itu tegang sih. Kalau orang masih gerak-gerak masih ini, tapi kalau kebanyakan diam kayak gitu, itu udah pasti otot-ototnya tegang tuh. Itu artinya bahwa dia sedang tegang atas suatu hal, dalam hal ini tentang ijab kabul. Begitu si calon suaminya ngomong dan sempat kepotong, saya terima nikah, dan dia diam begitu, dia makin tegang tuh kelihatan. Begitu lanjutan gitu langsung dia gini gitu, itu artinya istilahnya apa ya, sense of affirmation, dia mengiyakan, ya gitulah gitu. Dan begitu selesai langsung dia senyum. Itu nggak ada keterpaksaan sama sekali, udah. Justru aku sombong sih, karena suami aku ini orang yang paling kaya di muka bumi. Amin. Iya, karena orang kaya belum tentu kaya, banyak orang kaya miskin. Tapi orang miskin juga belum tentu kaya. Jadi intinya suami aku ini kaya banget menurut aku. Makanya orang bilang, ngapain nikahin tukang singkong? Iya. Kan omongan adalah doa, siapa tahu istri aku ngedoain aku kalian jadi nggak kaya. tahu betapa kayanya dia. Hanya kacamata Pinkan yang lihat dia kaya. Dia ganteng, jago dance, jago talentanya banyak. Dia tanggung jawab sama anaknya. Dia cari uang sendiri, berani malu-maluan di jalan. Belum tentu loh direktur berani kalau lagi jatuh, dia berani loh ngamen di pinggir jalan, belum tentu. Keluarga saya mendukung, mereka semuanya datang ke akad nikah. Makasih banyak buat Pak De, Bude datang semuanya. Mereka hebat sih. Cuma saya nggak mau bilang orangnya, banyak juga, ada juga di sekitar aku juga yang memang memandang sebelah mata lah. Saya senang Kak Pinkan Mambo menemukan pangeran hatinya. Saya lihat di TikTok, di sosmed lucu banget. Mereka dance bareng, joget India. Jadi emang rezeki jodoh maut kan rahasia Allah ya. Saya ngeliat mereka berdua itu fun loh.
kalau nikah, karena dia pernah nanya sama aku, Ustadz di mana ya aku mau nikah gitu loh. Ya bagus dong gitu. Kita kalau ngeliat angle orang lain tuh jangan dilihat sisi yang lain gitu loh. Akhirnya dia bisa menjadi mualaf, berarti suaminya ini bisa membawa Pinkan ya mungkin lebih dekat kepada Tuhan gitu. Siapa sangka ijab kabul pernikahan Arya Khan dan Pinkan Mambo yang mencetak viral itu adalah pernikahan ulang karena beberapa hari sebelumnya Pinkan dan Arya melangsungkan akad nikah di rumah Pinkan di kawasan BSD. Namun keluarga Arya dan warga setempat tidak percaya Arya yang dikenal warga setempat sebagai penjual singkong sederhana bisa menikahi Pinkan yang merupakan penyanyi terkenal. Lantas seperti apa reaksi Ibunda Arya ketika putranya meminta restu ingin menikahi Pinkan, penyanyi yang berstatus janda 5 anak? Ya iya sih, bilang minta izin. Ya ibu mah nggak nyangka kata ibu mah. Bohongan, laga-lagaan, setting-settingan, kan dia biasa suka konten gocak gitu ya. Mama katanya, aku minta izin, minta direstui. Pinkan juga begitu sama, minta direstui. Kenapa mau sama anak ibu? Ibu mah orang gak punya gitu ya. Ibu mah keadaannya kan begini, keadaan. Ya biarin, karena penting saya cinta, setia. Aryan kan juga begitu, ya mudah-mudahan kesananya bahagia. Orang tua mana Allah kadang ngedoain. Sesungguhnya Arya Khan dengan Pinkan Mambo ini sudah menikah katanya di BSD Serpong di kediamannya Pinkan Mambo. Namun tidak ada satu keluarga pun dari pihak Arya Khan ini diundang. Sehingga keluarga Arya Khan ini tidak melihat atau tidak menyaksikan bahwa anaknya ini menikah dengan Pinkan Mambo. Sekalipun pengakuannya katanya sudah dinikahkan oleh ustadz setempat. Lalu ibunya ini bolak-balik aja ke saya, tolong Pak Haji walaupun sudah nikah, saya minta nikahkan lagi supaya saya sebagai orang tuanya, bapak dan ibunya melihat dengan jelas bahwa anak saya ini menikah dengan Pinkan Mambo. Dan Pinkan Mambo itu kan sebelumnya bukan agama Islam. Akhirnya karena dia sudah menikah berarti sudah bersahadat dong. Namun di sini saya disuruh baca syahadat lagi. Iya, ternyata memang pas ya. Kata Pinkan, kan saya dulu memang Islam. Sehingga saya jago ngaji Pak Haji. Begitu katanya. Menyangka gitulah. Mungkin jodoh anak mungkin kali ya. Iya. Ya senang lah. Orangnya lucu. Orangnya baik lah, lucu. Nggak sombong gitu orang. Apa adanya dan menerima sama anak ibu. Ya sama seperti ibu, orangnya ya baik, lucu, ya ngomongnya juga suka bercanda halu-halu gitu, ya gitu. Kayak model kemarin begitu. Ya memang begitu, emang apa adanya diri dia nggak dibuat-buat, alami memang. Pernikahan ulang yang disiarkan secara live itu nyatanya sempat diragukan oleh publik dan netizen. Tak ada pelaminan megah berhias kembang setamanan harum mewangi. Tak ada gaun pengantin indah berhias Swarovski. Tak ada tamu undangan dari kalangan pejabat dan selebriti karena pernikahan Pinkan dengan Arya digelar di petak kontrakan sederhana. Kedua mempelai pun duduk di lantai, namun tak mengurangi kehikmatan dan kesakralan sumpah di depan Tuhan. Tapi benarkah Pinkan tak merasa terlalu cepat mengambil keputusan lantaran ia baru 2 minggu mengenal Arya dan langsung kebelet ingin nikah? Kalau aku sih yakinnya karena apa ya? Ya aku emang pengen nikah, maksudnya pengen punya pendamping gitu. Terus pas kita pacaran 2 minggu itu emang cocok banget gitu. Biasanya kan kalau pacaran makin lama tuh makin bosan, karena aku tuh gampang bosan orangnya. Jadi kalau misalnya aku lihat cowok bodoh, gampang ilfil, cowok males, bye aja. Ini mah pribadi dia ngajak cepet karena dia nggak mau terulang kembali rasa sakit yang dulu. Kalau kenal cowok nggak lama langsung putus. Memang dalam hati saya sih dulu saya pernah berdoa gitu ya. Jika suatu saat aku kenal perempuan,
Aku pengen hari ini aku kenal, besok lusa aku pengen jadi dia milik saya selamanya. Jadi takdir lah gitu. Jadi jangan hari ini aku kenal, besok putus. Nah makanya kan setiap omongan itu doa ya. Aku bicara begitu terkabul. Duda dan janda bertemu dan jatuh cinta secara kilat. Mungkin lebih baik cepat menikah untuk menghindari fitnah. Di masa pengantin baru, Pinkan rela meninggalkan rumahnya di kawasan elit BSD untuk tinggal di rumah petakan di kawasan padat penghuni Sepatan, Tangerang. Pinkan sengaja meminta izin ikut suami kepada ibundanya. Seperti diketahui, Pinkan memiliki 5 anak, namun Michelle Ashley anak keduanya memilih tinggal terpisah. Sementara keempat anaknya yang lain dalam beberapa hari ke depan, Pinkan titipkan kepada ART dan ibundanya. Lalu benarkah Michelle mengecam pernikahan ibundanya dengan Arya? Dia kan tadi nangis di talk show, nangis. Katanya aku gak dikasih kabar mau nikah. Lah dia aja deket sama Billy aja gak ngabarin kita. Berarti kan aku gak dianggap dong sebagai ibu. Aku juga udah kasih tahu Rachel berarti yang salah ini. Rachel itu kenapa ngasih tahu Michelle kenapa gimana? Kan udah kasih tahu Rachel, kasih tahu kan aku kan ngurusin baju kawinan. Mana kawinannya bajunya nggak apa-apa sih. Udah gitu-gitu segala macam kawinan seadanya. Ya harusnya kakaknya ngasih tahu Michelle kan udah dibilang mau nikahan. Semua ngumpul. Kecuali Michelle. Ya kecuali Michelle doang. Michelle beda. Agak sulit diatur. Agak nggak ngikut visi. Kalau Michelle ini urusan dia lah. Dia mau ikut ibunya ya silakan, enggak ya, aku nggak punya hak ya. Untuk masalah anak aku nggak mandang anaknya itu berapa ini itu. Cuman rezeki anak kan udah ada yang ngatur ya, udah ada jalannya rezeki anak. Kalian cuma kasih tahu aja kalau anaknya satunya itu sebulannya 15 juta bayar uang sekolah. Kali aja 5. Kali 5 gitu. Belum bajunya. Jadi 5 triliun. Oh langsung pas akad nikah langsung buat program anak. Oh jelas itu. Itu jelas. Gas. Nggak ada last road. Nggak ada. Iya. Gas. Kita tiap habis lahiran langsung gas lagi. Iya. Selamat menempuh hidup baru, Kak Mambo dan Kak Arya kan. Semoga diberi momongan lagi. Bagi orang lain mungkin Arya Khan adalah orang kecil, tukang singkong yang mencoba mengais rezeki tambahan dari platform TikTok. Arya tak malu joget India sambil memonyongkan bibirnya demi mendulang followers dan saweran ala TikTok. Saat ini akun TikTok Arya sudah menggait 420.000 lebih pengikut. Dan sekali live, laki-laki bernama asli Muhammad Rizky ini mampu mendapatkan saweran TikTok yang disebut gift. Gift tertinggi adalah singa. Untuk memberikan gift singa kepada TikToker, penyawer harus membeli koin seharga Rp7.499.000. Yang mencengangkan, live TikTok Arya dengan atraksi joget Indianya yang memukau, nyaris selalu berhasil mendapatkan gift singa. Lalu benarkah dengan live duet bersama Pinkan Mambo, Arya bisa mendapatkan uang lebih banyak dari akun TikTok? Bisa apa sih tukang singkong? Dia kalau lagi jadi tukang singkong bener-bener tukang singkong. Ya makanya aku suka bantuin jualan singkong. Jadi sekarang yang tadinya Pinkan ini dibilang halu, nih aku masuk nih dilengkapin. Ntar dia kalau ngomong apapun ke aku, ya itu siapa tahu itu doa istri, doa omongan dia ke aku, ya kan sayang, amin, alhamdulillah gitu. Kalau dia bicara halu, sekarang jadi hello Arya, hello Pinkan, kayak ke mall juga udah banyak pada begitu-begitu kan. Ya bang kasar mah sama-sama 11-12 begitulah. Paling kita ya lelucuan aja lah, hiburan lah. Yang penting intinya setiap omongan adalah doa. Dengan ada Arya nih bisa apa? Iya, saling melengkapi. Biasanya kan aku bahasanya nggak keterima sama edannya. Orang karena aku kan aneh. Tapi Arya bisa menerjemahkan bahasa Pinkan, bisa diterima di masyarakat. Iya. Karena dia kan lucu. Jadi maksudnya Pinkan tuh lucu loh. Makanya tapi orang nggak ketawa, netizen malah bilangnya baper. Aku 11-12. Sewaktu nikah juga istri saya juga banyak yang ngomong, kok mau sih nikah sama Ali Taher? Lah kecuali istri saya nikah sama tiang listrik. Baru pada nanya,
kan Kak Pinkan cewek, suaminya cowok, ya udah. Jodoh, udah jodoh gak ada yang tahu. Selamat buat Pinkan sama suaminya. Ya doa dari aku senantiasa jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, jadikan rumah tangga ini benar-benar sembakil saling mengabdi ya. Suami memberikan perlindungan terhadap istrinya dan istrinya mengabdi terhadap suaminya. Doa aku buat Pinkan Mambo. Lantas seperti apa gaya Pinkan saat membantu Aryakan jualan singkong di pasar tradisional? Benarkah aksi nyeleneh Pinkan membuat kios singkong Arya sepi pembeli? Dituding settingan saat menikah dengan Aryakan, Pinkan berusaha membuktikan bahwa kebucinannya pada Arya tidak dibuat-buat. Ia pun ingin menunjukkan buktinya sebagai istri kepada penjual singkong bernama asli Muhammad Rizky itu. Tak heran kemarin Pinkan tidak malu membantu Arya berjualan singkong di pasar tradisional. Lalu benarkah Pinkan berjualan singkong sambil mengenakan sepatu high heels? Seperti apa juga joget India ala Pinkan dan Arya saat menawarkan dagangan mereka? Di pasar tradisional di samping Kecamatan Sepatan Tangerang, sosok Aryakan dikenal sebagai abang singkong yang jago joget India. Gaya rambutnya mirip gaya rambut Shah Rukh Khan, aktor Bollywood yang diidolakannya sejak anak-anak. Meski nyentrik dan beda dari yang lain, toh Arya bukan juragan yang punya uang miliaran. Hasil menjual singkong, ubi, dan labu pun tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, sehingga ia digugat cerai saat ekonominya terpuruk. Di sela-sela tugasnya mencari nafkah, laki-laki bernama asli Muhammad Rizky ini harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak perempuannya. Demi masa depan putri sematawayangnya, Arya mencari mesin uang baru di media sosial. Pilihannya jatuh pada TikTok karena praktis dan ia punya joget andalan yang belum pernah diviralkan oleh TikToker lain. Aku lihat banyak banget komen-komen nyerang suaminya gitu. Kalau menurutku suaminya punya prestasi yang baik. Semata dia mungkin dilemahkan di dunia, tapi dia sangat mulia di mata Tuhan karena sudah membawa seseorang masuk ke dalam mualaf. Cerita sih sebater, Ustadz, mana kamu tahu Ustadz nggak gitu? Aku mau menikah. Ya coba aja kamu komunikasiin di wilayah itu gitu. Kamu menikahnya di mana? Kan semua daerah pasti punya gitu. Kamu nikahnya bagaimana gitu? Ngobrol sebatas itu aja. Ya semua memang apa ya? Kalau kita hidup berdasarkan omongan orang lain itu nggak ada habisnya Pinkan. Tapi di saat kita gagal dan terus gagal, dan saat orang menghakimi kita karena kegagalan kita, yakinlah Tuhan akan mendukung kita untuk tetap bisa bangkit melawan kesuksesan kita. Mbak Aryakan, ini Aldikan nih. Tumpah seair, yumes kedai. Lucu mereka berdua. Mereka sangat orangnya lepas, orangnya apa adanya gitu. Pokoknya gurih-gurih nyoy lah. Joget India ala Shah Rukh Khan atau Hrithik Roshan mungkin sudah biasa. Tapi Arya menampilkan koreografi kocak dan unik dengan mulut yang dimonyongkan ke kiri kanan sambil bergoyang. Siapa sangka salah satu ciri khas Aryakan itulah yang membuat Pinkan Mambo penasaran. Hingga diam-diam hunting kelapak singkong Arya di pasar Sepatan. Siapa nyana 3 minggu kemudian Pinkan kembali ke pasar itu bukan untuk hunting TikToker joget menyon, tapi membantu suami barunya berjualan singkong. Bukan aneh tapi nyata, Pinkan sudah menjadi istri juragan singkong. Lantas seperti apa outfit Pinkan ke pasar tradisional yang becek? Ayo becek aja. Becek. Emang begini. Apa lapak aku becek. Begini nih guys. Saya punya istri selebritis. Ya. Nggak mau dikasih. Gendong. Halo guys, ini lapak aku nih. Sepatu aku 2 miliar kok. Simpel ceritanya aja, kita berawal dari situ, kita deket-deketan, ketemuan. Nah ini aku yang nembak dulu, aku yang bilang duluan di DM.
bilang aku suka banget sama kamu, dia pikir aku bohong karena dia kan followernya banyak, aku juga banyak gitu, tapi bayangkan dia tuh aku pikir dia mansosin aku karena aku artis, jadi kita berdua tuduh-tuduhan, tapi tetap aja jalan tiap malam kita ketemu. Kalau habis challenge kan jam 2, jam 3 pagi kita tetap nongkrong gitu, jadi makan sampai jam 5 baru pulang gitu. Ya itu tiap hari tuh, nanti pagi dia jualan singkong lagi, antar anak sekolah, antar anak ngaji gitu-gitu, terus PK tiap hari kayak gitu sampai 2 minggu. Terus aku ya kebelet lah sama dia, jadi kita nikah. Sempat merengek panik berada di tempat yang kotor dan bau pasar, namun itu hanya gimmick. Pinkan mengaku sudah biasa hidup susah, keluar masuk pasar tanpa jaim atau takut dibilang selebriti kere. Lantas seperti apa gaya Pinkan saat melayani pembeli? Yuk. Ada sini bang. Dengan tarian India, tarian India yang mau beli singkong berapa? Kurang. Yang hangat kalau belian tuh yang hangat. Oh, sama kita tambahin sama kita mah, tenang. Ini mah toples duit, ini dari mana? Berapa tadi? 5.000. Iya. Kilo goceng. Ya, banyak. Ya, makasih. Mengumpulkan uang 5.000 dari harga 1 kilogram singkong bisa jadi bakal menjadi rutinitas Pinkan di pagi hingga siang hari karena dirinya harus mendukung pekerjaan suami. Beruntung, kehadiran Pinkan membawa hoki. Bang Ujang sendiri hubungan dengan Mas Arya itu apa? Ya masih saudara sih. Tapi bantu Mas Arya di sini jualan. Iya. Bang Ujang melihat Mas Arya menikahi Pinkan Mambo yang artis, seperti apa tanggapan Bang Ujang? Ya senang aja sih kita sebagai sahabat. Kalau sosok Pinkan Mambo sendiri di mata Bang Ujang seperti apa? Baik sih. Awalnya sih kaget ya, nggak nyangka gitu Arya bisa menikah dengan seorang Pinkan Mambo yang punya nama besar lah di Indonesia ini. Tapi udah biasa kesini, udah udah membaur dengan kita. Kadang kan ngelihat anaknya bareng, anaknya si Arya sama anaknya Pinkan bareng jajan, kita jadi ikut senang, jadi ikut mendoakan lah gitu yang terbaik buat mereka dah gitu. Orangnya baik, malah kalau menurut saya kalau dari segi ngelihat wajah gitu loh Bang, dia itu kalau di TV malah bagus aslinya loh, cantik aslinya. Cantik aslinya, baik, ramah. Kalau di TV kan kayaknya orangnya gimana ini gitu. Pokoknya baik deh kayaknya gitu. Ke anaknya si Arya juga ngerangkul, baik, sayang kayaknya gitu. Dia tiap hari kesini emang lagi sebelum nikah. Orangnya enak, ramah, sopan gitu. Nggak sombong sama tetangga, sama siapa aja. Ngajak foto mau. Dua-duanya sama-sama seru orangnya. Iya. Mereka berdua ini pasangan yang cocok nggak sih menurut Ibu? Sangat cocok. Bakalan ada resepsi ya sih? Saya nggak tahu dah. Kalau kasih itu mah saya nggak tahu bagaimana dia ada rezeki dia aja. Dia gak ngomong insya Allah, nggak janji. Kalau ada resepsi, insya Allah ada rezeki gitu. Dia juga nggak bisa nggak mastiin. Di depan pembeli, Pinkan dan Arya pun tak sungkan berjoget ala Kajol dan Shah Rukh Khan dalam film Dilwale Dulhaniye Le Jayenge yang menceritakan kisah cinta si kaya dan si miskin. Bedanya Pinkan merasa dirinya dan Arya selevel, sama-sama memulai dari kilometer 0. Mambokan.
India itu aku pertama kali lihat India itu udah suka dengan aktor Shah Rukh Khan. Dari kecil aku suka dengan Shah Rukh Khan, penggemar berat lah kalau ini ya gitu. Jadi gak ada keturunan India, ada juga asli Indonesia. Cuman nama Arya Khan itu aku suka, kan India itu kan terkenal dari Khan kan. Jadi aku sebagai ngefans ya aku tambahin aja Arya, tambahin Khan. Yo, terima kasih pemirsa udah mengikuti kegiatan aku, Arya Khan dan istriku Pinkan Mambo. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita bersama-sama semuanya. Itu aja yang aku sampaikan dan aku minta doanya untuk pemirsa supaya pernikahan kami ini langgeng sampai seumur hidup. Tapi benarkah setelah menghitung keuntungan menjual singkong per hari yang tak seberapa, Pinkan baru sadar bahwa hidupnya lebih parah dari sebelumnya? Mungkinkah kebucinan Pinkan pada Arya bisa bertahan dari ujian materi dan kesetiaan? Belum seminggu menikah, Pinkan Mambo sudah syok mengimbangi gaya hidup dan ritme kerja Arya Khan. Tinggal di rumah petakan, jualan singkong di pasar yang becek. Namun hasil yang didapat jauh dari ekspektasinya. Saat hidup bersama Arya Khan terasa berat. Apakah Pinkan baru sadar bahwa dirinya kembali salah pilih suami? Siapkah Arya jika Pinkan bosan hidup susah dan ingin bercerai darinya? Lalu apa kata pakar metafisika tentang masa depan rumah tangga Pinkan dan juga Arya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pecinta musik Indonesia, siapa yang tak kenal Pinkan Mambo? Penyanyi kelahiran 11 November 1980 ini pernah menjadi solois wanita papan atas pasca hengkang dari grup duo Ratu yang membesarkan namanya. Tapi karir Pinkan setelah pecah kongsi dengan Maya Estianty bak roller coaster yang melambung tinggi namun jatuh ke jurang yang paling dalam dan tak bisa bangkit lagi. Seleksi alam berupa persaingan, faktor usia, dan keanehan Pinkan dalam membranding dirinya membuat karir Pinkan semakin terpuruk. Hingga ia harus banting setir menjadi penjual pisang goreng, jualan daster di media sosial, sambil mencari calon suami yang mau bertanggung jawab dan menerima segala kekurangannya. Alih-alih mencari suami pengusaha yang bisa memberikan uang bulanan ratusan juta, seperti aktor dan pengusaha beristri berinisial G yang pernah menjadi kekasih gelap Pinkan dan memanjakannya dengan uang 100 juta per bulan. Akan tetapi, jodoh Pinkan di penghujung tahun 2023 ini bukanlah pengusaha kakap seperti G, tapi penjual umbi-umbian yang sehari-hari mangkal di pasar tradisional. Nilai plus penjual umbi jenis singkong itu adalah pekerjaan sampingannya sebagai TikToker, plus rasa tanggung jawabnya yang besar kepada keluarganya. Penjual singkong bernama Muhammad Rizky yang menggunakan nama akun Arya Khan itu adalah laki-laki hebat yang bisa membolak-balikan hati Pinkan hingga bucin dalam sekejap. Kalau dari aku pribadi ya, pendapat pribadi, karena kan banyak banget berita yang beredar terkait Pinkan sama Arya Khan gitu kan. Nah memang banyak yang kontra sebenarnya, cuman masalahnya si Pinkannya ini mengatakan bahwa dia itu memang sudah tidak tahan, mohon maaf, sudah tidak tahan bilangnya, dan memang ada dorongan dari orang tua dari si Arya Khannya itu yang pengen kenapa dia tuh selalu main berdua, jalan berdua atau di rumahnya berdua gitu. Jadi dia tuh lebih milih buat untuk ya udah dinikahin aja, walaupun itu hanya sekadar nikah siri, dan menurut aku ya itu baik-baik aja dan oke-oke aja sih. Ya bagus dong, dia tidak memandang fisik atau tidak memandang status. Cocok sih mas, mungkin karena emang mereka sama-sama saling nerima ya. Menurut saya pantas aja ya, karena kan tidak dilihat dari bagaimana dia kehidupan sebelumnya, masa lalunya, tapi kan ini untuk kedepannya bagaimana yang baiknya untuk dia gitu. Namun belum genap 1 minggu menjadi istri Arya Khan, Pinkan Mambo dibuat kaget dengan gaya hidup dan ritme kerja suaminya.
Bagaimana tidak? Pinkan yang biasanya hidup nyaman dan tinggal di rumah mewah, namun sejak menikah dengan Arya, Pinkan harus rela tinggal di kontrakan dan berjualan singkong. Tak hanya itu, Pinkan rupanya juga harus rela menahan lelah dan panas-panasan ikut berjualan singkong di pasar. Pinkan pun bahkan sempat mengungkapkan rasa kecewanya lantaran dirinya hanya menjadi istri juragan singkong yang penghasilannya tak seberapa. Weh, aku mau pulang. Aku mah, dia mah pertamanya dia bilang bawa kunci mobil orang, pikirnya punya mobil, taunya mobil orang dia cuma foto selfie di depan Pajero. Ternyata dia punyanya Pak Usman. Ternyata cuma jadi istri tukang singkong. Kan gua kecewa, gua mah cocoknya punya suami pengusaha. Iya jelas. Kenapa jadi gua dari susah ke susah lagi? Belum kapan kayanya kalau begini ya? Ya, wajar saja jika Pinkan sempat mengungkapkan rasa kecewanya. Pasalnya, Pinkan yang sempat mengalami pasang surut kehidupan punya ekspektasi setinggi langit tentang suami ideal. Kerja keras boleh, adalah ada progres dan hasil yang terukur, tidak bergantung pada minat masyarakat terhadap singkong. Katanya jadi gede, mana tiap hari katanya besok jadi gede, besok jadi. Jauh tiap pagi gue disuruh jualan singkong, gue penyanyi terkenal ini. Awalnya kita dagang singkong. Enggak, aku kecewa sama kamu. Baru naik lagi. Ya enggak bisa, dulu. Kapan kayanya kalau begini ya? Gat, apalagi? Kecewa gua. Ya sih paling harus dilihat juga sih dari orangnya juga kan, ini juga dari pedagang singkong ya, masa kita harus bisa melihat juga gitu atas finansial yang mereka berikan juga gitu, soalnya kan jauh juga antara artis sama pedagang singkong. Jadi menurut aku itu harus bisa diyakinin lagi sih dari pihak wanitanya gitu sih. Yang lain tanggapan? Sepakat ya, kita sebagai laki-laki harus memantaskan diri lah. Kalau kita mau sama artis ya kita harus tahu diri lah gitu. Ya setara lah ya, mungkin apa ya, lebih ditingkatin lagi buat maharnya gitu. Hanya menjadi istri penjual singkong memang jauh dari ekspektasi Pinkan. Pasalnya Pinkan yang seorang selebriti terbiasa dengan kehidupan mewah dan glamor. Tak ayal pasca menikah dan menjalani hidup bersama Arya, Pinkan merasa hidupnya terasa berat. Terlebih penghasilan berjualan singkong yang tak seberapa dan jauh dari ekspektasinya tentu saja tak bisa memenuhi gaya hidup Pinkan yang glamor dan mewah. Benarkah Pinkan menyesal menerima pinangan Arya? Sebenarnya dia kaya raya, dia nggak ngerti manage nih singkong segala macam, dia nggak ngerti. Ketemu aku bukain semuanya kalau dia tuh orang kaya. Aku nggak menuntut, tapi menuntut, ngerti gak? Aku nggak menuntut harus berapa, tapi aku gak suka dikasih uang 3 juta gitu, gak suka kartunya di dia. Aku sukanya, aku gak usah kasih 3 juta, kartunya di aku. Terus aku juga gak suka disuruh jajan tas, karena aku mau jajannya tuh rumah 21 miliar. Ya Mercy, kayak gitu. Aku jajannya kayak gitu, jadi aku enggak, maksudnya aku pengennya tuh suami tuh jujur. Nih yang baru dapat omset nih, bisa 1 juta atau berapa, jujur kayak gitu. Intinya aku masalah uang terbuka sih, uang dia, uang aku terbuka semua, nggak ada yang ditutupin. Cuma itu teman-teman aku bilang, nanti kalau salah milih gimana gitu kan, nggak ada yang setuju dengan kita karena dia tukang singkong. Terus aku bilang ya intinya kalau cepet nikah cepet cerai aja gitu. Jadi kalau misalnya nikah yang nggak suka ya kelihatan cerai aja gitu. Kalau aku sih segampang itu, karena hidup itu harus berani, mau kita pengusaha kayak mau kita hidup tuh harus berani semuanya. Mau main cinta ya harus berani putus lah. Ya, meski harus hidup susah dan terasa berat, namun Pinkan rupanya terlihat menikmati perannya sebagai istri Arya. Rona bahagia sebagai pengantin baru terlihat di mata Pinkan. Namun, meski terlihat bahagia, tetap saja banyak yang memprediksi jika Pinkan akan meninggalkan Arya lantaran bosan hidup susah dengan Arya. Mungkinkah Pinkan mampu bertahan dan setia mendampingi Arya hingga akhir hayatnya? Ataukah Pinkan justru akan memilih bercerai dari Arya lantaran tak sanggup hidup susah? Mungkinkah kebucinan Pinkan kepada Arya karena pengaruh kekuatan magis? Saya mencari love-nya itu tidak ada. Ya, berarti ya ini ada sesuatu yang boleh dikatakan ya, ada hal-hal yang berbau komersil. Mungkin mereka berpikir
Witing Tresno Jalarane Suku Kulino ya, tapi dimulai dengan sesuatu yang saya melihat ini berawal dari bentuk suatu kerjasama. Tapi saya melihat ya bahwa Pinkan itu pada dasarnya wanita baik ya, seorang ibu yang bertanggung jawab, tapi kelemahannya dia gampang sekali ya perasaannya tuh halus sebenarnya ya, dibalik dia terlalu kuat ya, single fighter gitu, tapi sebenarnya dia sangat-sangat sensitif dengan segala sesuatu yang berbau kalau melihat orang susah ya, dia gampang larut. Nah, hal ini yang terkadang dimanfaatkan. Nah, tapi selama ya mereka berdua bekerja sama ya, ini kita bicara dalam hal bahwa mereka telah berumah tangga. Ya, konon mereka sudah berumah tangga. Apapun itu ya, jika mereka ternyata rezekinya semakin membaik ya, ada kemungkinan adaptasi mereka berhasil.